Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rena Jayana. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap dengan nomor induk mahasiswa 190107028. Saya dari jurusan Teknologi Rekayasa Kimia dan Lingkungan, program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, kelas TPPL 1C, semester kedua. Di sini saya akan memaparkan resume materi biokimia dari mata kuliah mikrobiologi dan biokimia dengan dosen pengampu Bapak Oto Prasadi SPI MSI guna memenuhi ujian akhir semester. Langsung saja, ini dia pembahasannya. Ya, jadi tadi di awal sudah disampaikan bahwa di sini akan dipaparkan mengenai resume materi biokimia. Langsung saja kita ke pembahasannya ya teman-teman. Ada dasar-dasar biokimia. Nah, apa saja sih dasar-dasar biokimia itu? Nah, sebelum memasuki materi dasar-dasar biokimia, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari mempelajari materi biokimia itu sendiri. Jadi, tujuannya itu agar kita sebagai mahasiswa dapat memahami biokimia dan ruang lingkupnya. Kemudian, apa saja sih materi yang dibahas dalam dasar-dasar biokimia itu? Materi yang dibahas dalam dasar-dasar biokimia itu ada pengertian biokimia, kemudian pentingnya mempelajari biokimia, pembahasan biokimia, karakteristik makhluk hidup, dan yang terakhir ada peranan biokimia pada kehidupan. Sekarang pengertian biokimia itu apa sih? Nah, jadi pengertian biokimia adalah jembatan antara kimia dan biologi, ya. Kemudian pentingnya kita mempelajari biokimia itu apa sebenarnya? Jadi pentingnya itu agar kita dapat memahami proses kimia pada makhluk hidup. Seperti ada bidang kedokteran, kemudian bidang pertanian, terus peternakan, kemudian ada bidang perikanan, ya. Terus yang terakhir ada bidang farmasi. Nah, kemudian akan dibahas mengenai pembahasan biokimia. Jadi, di dalam pembahasan biokimia itu dapat dibagi dalam 3 topik utama. Nah, yang pertama itu ada struktur molekul penyusun makhluk hidup. Nah, jadi pada struktur molekul penyusun makhluk hidup itu yang dikaitkan pada hubungan antara struktur molekul dan fungsi biologi molekul penyusun makhluk hidup. Jadi sekali lagi, untuk topik utama yang pertama ini, di mana struktur biokimia yang difokuskan pada struktur molekul penyusun makhluk hidup, yang dikaitkan pada hubungan antara struktur molekul dan fungsi biologi molekul penyusun makhluk hidup. Kemudian topik utama yang kedua ada proses metabolisme. Jadi proses metabolisme itu terjadi pada makhluk hidup dan regulasinya serta energi yang terlibat, ya. Kemudian yang ketiga itu ada informasi biokimia yang dihubungkan dengan proses kimia dan senyawa yang menyimpan dan mentransmisikan informasi biologi yang dikenal dengan pewarisan sifat atau pewarisan sifat sel, ya. Nah, kemudian di sini ada karakteristik makhluk hidup, ya. Jadi pada karakteristik makhluk hidup itu ada 5, ya. Yang pertama ada makhluk hidup tersusun atas sel, ya. Jadi makhluk hidup itu paling sederhana, terdiri dari satu sel, sedangkan yang lebih kompleks tersusun dari banyak sel. Nah, setiap isi sel dilindungi oleh membran sitoplasma. Kemudian karakteristik makhluk hidup yang kedua ada makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pertumbuhan menyebabkan ukuran sel menjadi semakin besar dan jumlah sel semakin bertambah. Nah, pertambahan tinggi atau pertambahan berat suatu organisme
merupakan tanda makhluk hidup itu bertumbuh. Selain bertumbuh, sel-sel makhluk hidup mengalami perkembangan. Perkembangan meliputi perubahan sel menjadi bentuk yang berbeda, sehingga dapat menjalankan fungsi tertentu. Kemudian karakteristik makhluk hidup yang ketiga ada makhluk hidup melakukan metabolisme. Jadi, pada tubuh makhluk hidup terjadi berbagai deretan reaksi pembentukan dan penguraian senyawa-senyawa yang dikenal sebagai metabolisme. Nah, setiap reaksi pada metabolisme dikatalisis oleh enzim. Metabolisme terjadi terus-menerus, sehingga sel tubuh makhluk hidup selalu dalam keadaan lingkungan internal yang seimbang dan konstan. Ya. Kemudian yang keempat itu ada makhluk hidup memberikan respon terhadap rangsangan. Jadi, setiap makhluk hidup sensitif terhadap rangsangan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar tubuh. Rangsangan yang diterima makhluk hidup antara lain perubahan warna, kemudian ada intensitas cahaya, suhu, tekanan, kadar air, dan suara. Nah, yang terakhir itu ada makhluk hidup mempunyai kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Jadi, kemampuan adaptasi membuat makhluk hidup dapat bertahan meskipun pada keadaan lingkungan yang senantiasa berubah-ubah. Nah, selanjutnya ada peranan biokimia pada kehidupan. Peranan biokimia pada kehidupan itu meliputi bidang kedokteran, kemudian kesehatan dan farmasi, penemuan berbagai macam vaksin, penemuan pengobatan atau pengobatan penyakit pada kanker, kemudian pengobatan pada HIV, kemudian penemuan produksi insulin manusia dan produksi antibiotik. Nah, kemudian pada bidang pertanian, salah satunya itu ada kapas transgenik. Kemudian ada jagung manis dari Thailand. Selanjutnya ada duren. Duren ini tuh sangat tebal. Nah, kalian yang suka makan duren nih, ternyata duren yang satu ini merupakan salah satu peranan biokimia dalam bidang pertanian. Nah, kemudian ada beras emas atau sering disebut juga dengan gold rice. Nah, yang membedakan antara beras emas ini dengan beras yang biasa kita makan sehari-hari itu tentunya dari segi warnanya. Kalau yang biasa kita makan tentunya warna putih ya. Kalau yang beras yang satu ini tuh dia tuh warnanya keemasan gitu dan mengandung beta karoten. Nah, selanjutnya ini ada tomat tahan simpan. Jadi tomat ini tuh kayak nggak mudah busuk gitu. Kemudian ada pupuk organik. Selanjutnya di bidang peternakan, salah satu peranan biokimia pada kehidupan terutama ini ya di bidang peternakan itu ditemukannya bibit unggul. Yang selanjutnya ini nih bidang pangan. Nah, pasti kalian tahu dong ini apa? Ini adalah keju. Nah, keju ini ternyata salah satu peranan biokimia pada kehidupan terutama di bidang pangan. Selanjutnya ada yogurt, kemudian Yakult, kecap manis ya. Kemudian ini ada tempe. Tempe ini merupakan salah satu peranan biokimia pada kehidupan ya, di bidang pangan khususnya. Kemudian ada nata de coco, tepung. Ini tepung singkong, tapi ini tuh modifikasi tepung singkong ya, bukan tepung biasa. Nah, selanjutnya nih ada tambahan bidang pangan, ada produksi amino atau produksi asam amino esensial dan produksi vitamin. Produksi asam pangan seperti produksi amilase, lipase, selulase, silanase ya, dan inulinase. Sekarang banyak enzim dan asam amino esensial serta hormon diproduksi pada organisme. Mikroorganisme telah dijadikan pabrik hidup untuk memproduksi senyawa-senyawa yang penting bagi manusia. Protein penting yang pertama diproduksi pada mikroorganisme adalah insulin manusia.
Kemudian akan dibahas mengenai karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat atau sakarida itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti sakaron yang artinya gula. Pengertian karbohidrat adalah komponen esensial semua organisme hidup. Karbohidrat merupakan kelompok molekul biologi yang paling melimpah di bumi. Meskipun semua organisme dapat mensintesa karbohidrat, namun kebanyakan karbohidrat dihasilkan oleh organisme fotosintetik termasuk bakteri tertentu, seperti alga dan tumbuhan. Nah, organisme ini merubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian energi kimia digunakan untuk membuat karbohidrat dari karbon dioksida atau Ce2. Ya. Kemudian nama karbohidrat berasal dari hidrat of carbon yang merujuk ke rumus empirisnya yaitu CH2ON, di mana N adalah 3 atau lebih besar, atau N biasanya 5 atau 6 tetapi dapat sampai 9. Kemudian klasifikasi utama karbohidrat adalah monosakarida, kemudian disakarida, oligosakarida, dan polisakarida, di mana monosakarida merupakan unit terkecil dari struktur karbohidrat. Disakarida terdiri dari 2 residu monosakarida yang berikatan kovalen dengan nama ikatan glikosida. Oligosakarida berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos yang artinya sedikit, terikat 3 sampai kira-kira 20 residu monosakarida. Polisakarida berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya banyak. Adalah polimer yang mengandung banyak, atau biasanya lebih dari 20 residu monosakarida. Disakarida, olisakarida, dan polisakarida tidak mempunyai rumus empiris atau CH2ON karena air dikeluarkan selama pembentukan polimer. Selanjutnya ada monosakarida dan turunannya, di mana monosakarida dapat diartikan sebuah atau mono dan unit gula atau sakaride. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana karena monosakarida tidak dapat lagi dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Sifat monosakarida adalah larut di dalam air, berwarna putih, padat kristalin, dan berasa manis. Kebanyakan monosakarida disintesis dari senyawa sederhana pada proses yang dinamakan gluconeogenesis. Kemudian monosakarida lainnya dihasilkan melalui fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan dan bakteri tertentu. Contoh monosakarida adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, dan ribosa. Secara struktur kimia, monosakarida adalah polihidroksi aldehid atau polihidroksi keton. Kemudian monosakarida dikelompokkan berdasarkan tipe gugus karbonilnya dan jumlah atom karbonnya. Yang pertama, jika gugus karbonil monosakarida sebuah aldehid, maka dinamakan aldosa. Yang kedua, jika gugus karbonil monosakarida sebuah keton, maka dinamakan ketosa. Yang ketiga, aldosa dengan 3, 4, 5, 6, dan 7 atom karbon berturut-turut dinamakan aldotriosa, aldotetrosa, aldopentosa, aldoheksosa, dan aldoheptosa. Yang terakhir, ketosa dengan 3, 4, 5, 6, dan 7 atom karbon berturut-turut dinamakan ketotriosa, ketotetrosa, ketopentosa, ketoheksosa, dan ketoheptosa. Gambar ini merupakan struktur dan klasifikasi beberapa monosakarida berdasarkan gugus fungsi aldosa dan ketosa aldosa atau proyeksi Fischer. Ini ada D gliseraldehid, kemudian D ribosa, D glukosa, dan D galaktosa. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel singkatan beberapa monosakarida dan turunannya. Yang pertama, ada monosakarida dan turunannya, ada pentosa. Pentosa ini meliputi ribosa dan silosa, di mana singkatannya itu kalau ribosa itu RIB, kalau silosa itu SIL.
monosakarida dan turunannya itu ada aminosugars, ada glukosamine, kemudian galaktosamine, ada N-asetilglukosamine, ada N-asetilgalaktosamine, kemudian ada N-asetilneuramic acid, kemudian N-asetilmuramic acid. Ya. Ini ada singkatannya, kemudian ini ada heksosa. Heksosa meliputi fruktosa, kemudian galaktosa, glukosa, manosa. Dan selanjutnya itu ada deoksisugars, ada abekuose dan fucuse. Kemudian ada disakarida dan turunannya, di mana disakarida itu dibentuk ketika karbon anomerik dari satu molekul monosakarida berinteraksi dengan satu dari beberapa gugus hidroksil molekul monosakarida lainnya. Jadi interaksi ini tuh membentuk ikatan kovalen yang dinamakan ikatan glikosida. Nah, gambar ini tuh merupakan pembentukan maltosa, yaitu gambar yang di sebelah kiri ini. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada gambar struktur disakarida. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian maltosa, kemudian selobiosa, ada sukrosa dan laktosa. Kalau maltosa itu disakarida yang dilepaskan selama hidrolisis pati. Jadi maltosa disusun oleh dua molekul D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan alfa-glikosidik. Yang kedua ada selobiosa yang merupakan dimer glukosa. Jadi selobiosa adalah disakarida yang berulang pada struktur selulosa, suatu polisakarida tanaman. Jadi selobiosa itu dilepaskan selama hidrolisis selulosa. Perbedaan antara maltosa dan selobiosa itu ikatan glikosidik pada selobiosa adalah beta, sedangkan pada maltosa adalah alfa. Jadi sekali lagi ya bahwa perbedaan antara maltosa dan selobiosa itu terletak pada ikatan glikosidiknya. Kalau selobiosa itu adalah B, sedangkan maltosa ini tuh adalah alfa. Ya. Kalau selobiosa itu adalah beta dan kalau maltosa itu adalah alfa. Kemudian ada sukrosa yang merupakan disakarida yang paling melimpah di alam. Sukrosa dinamakan juga gula meja. Sukrosa disintesa hanya pada tumbuh-tumbuhan. Sukrosa banyak terdapat pada tanaman tebu. Kemudian yang terakhir ada laktosa yang merupakan disakarida utama yang terdapat pada susu. Laktosa disintesa pada kelenjar susu. Selanjutnya materi biokimia ada oligosakarida dan turunannya. Ya. Pada sel, oligosakarida tuh paling banyak, terdiri dari 3 atau lebih unit residu monosakarida. Jadi olisakarida itu tidak berada dalam keadaan bebas, tetapi sering berikatan dengan molekul non-gula. Contohnya itu ada lipid membentuk glikolipid, kemudian protein membentuk glikoprotein, di mana tuh keduanya mempunyai fungsi pengatur. Selanjutnya ada glikoprotein dan glikolipid yang merupakan glikokonjugates. Contohnya itu ada oligosakarida yang tidak terikat dengan molekul lain seperti FOS ya. Atau fruktoligosakarida dan GOS atau galaktoligosakarida. Ya, selanjutnya ada polisakarida dan turunannya. Nah, jadi kebanyakan karbohidrat yang ditemukan di alam sebagai polisakarida itu dinamakan juga glikan. Antara glikan dapat berbeda dalam hal unit monosakarida penyusunnya. Panjang rantai polisakarida tipe ikatan antara unit monosakarida dan jumlah percabangan. Jadi polisakarida itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Kalau homopolisakarida itu dinamakan juga homoglikan, yang merupakan polisakarida yang mengandung hanya satu tipe residu monosakarida. Sedangkan heteropolisakarida disebut juga sebagai heteroglikan, yang merupakan polisakarida yang mengandung residu monosakarida lebih dari satu tipe. Homoglikan dan heteroglikan dapat berbentuk rantai lurus atau bercabang.
Kemudian homoglikan berfungsi sebagai molekul penyimpan energi seperti pati dan glikogen. Sebagian homoglikan yang lain itu berfungsi sebagai elemen struktural dinding sel tumbuhan. Contohnya selulosa dan rangka luar hewan, yaitu kitin. Heteroglikan menyediakan pendukung ekstraseluler untuk semua kingdom. Selulosa, pati, dan glikogen merupakan contoh homoglikan, sedangkan polimer pada peptidoglikan termasuk kelompok heteroglikan. Nah, gambar di sini tuh ada polisakarida rantai lurus dan bercabang. Kalau yang di sebelah kiri atau yang berwarna kuning ini tuh merupakan polisakarida rantai lurus, dan gambar yang di sebelah kanan atau yang memiliki warna pink, biru, dan juga kombinasi dari warna hijau itu merupakan polisakarida rantai lurus dan bercabang. Kemudian ada protein, di mana protein itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, yang artinya itu yang paling utama. Protein di dalam sel mempunyai peranan penting sehingga diartikan yang paling utama. Protein melakukan paling banyak pekerjaan di dalam sel. Fungsi protein ada 3. Yang pertama, perlindungan terhadap infeksi, katalis reaksi metabolik, dukungan dan kekuatan mekanik. Semua fungsi protein tersebut adalah esensial untuk kehidupan sel. Protein merupakan kelompok molekul makanan yang penting, karena protein menyediakan organisme tidak hanya karbon dan hidrogen, tetapi juga nitrogen dan sulfur. Nitrogen dan sulfur tidak tersedia pada lemak dan karbohidrat yang merupakan kelompok molekul makanan utama lainnya. Protein bervariasi bentuknya. Meskipun demikian, bentuk protein dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu protein globular yang merupakan protein yang larut di dalam air, berbentuk seperti bola dengan karakteristik atau pada bagian dalam protein hidrofobik dan pada permukaan protein hidrofilik. Oleh sebab itu, protein globular larut di dalam air. Kebanyakan protein globular adalah enzim. Yang protein fibrous yang merupakan protein struktural yang menyediakan dukungan mekanik pada sel dan organisme. Protein fibrous dirancang khusus seperti kabel besar atau lembaran. Sebagai contoh adalah alfa-keratin, kemudian komponen utama rambut dan kuku, kolagen, komponen utama tanduk, kulit, tulang, dan gigi. Contoh lain protein struktural adalah komponen protein virus, bakteriofage, dan spora, serta polen. Asam amino protein alami, di mana protein merupakan polimer dari asam amino. Semua organisme menggunakan 20 asam amino yang sama sebagai unit pembangun suatu molekul protein. Ke-20 asam amino ini adalah asam amino normal yang terdapat pada protein alami. Asam amino pertama yang ditemukan adalah asparagin pada tahun 1806, sedangkan asam amino yang terakhir ditemukan adalah treonin yang belum teridentifikasi sampai tahun 1938. Protein alami terdiri dari kombinasi ke-20 asam amino. Ke-20 asam amino ini adalah alfa amino asid. Kemudian pengelompokan protein berdasarkan fungsinya. Enzim adalah katalis biologi. Enzim mengkatalisis hampir semua reaksi yang terjadi di dalam makhluk hidup. Reaksi akan berlangsung berhari-hari atau berminggu-minggu atau membutuhkan suhu yang tinggi tanpa enzim. Contohnya enzim pencernaan, kemudian pepsin, tripsin, dan kimotrisin yang mendegradi protein pada diet asam amino dapat diserap untuk digunakan oleh sel. Protein pertahanan termasuk antibodi, yang merupakan molekul protein yang mempunyai spesifik tinggi. Protein ini dihasilkan oleh sel khusus dari sistem imun dan berperan merespon antigen asing. Antigen asing ini termasuk bakteri dan virus yang menginfeksi tubuh. Protein transport membawa material dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam tubuh. Protein transport transferin membawa besi dari liver ke sumsum tulang, di mana besi digunakan untuk mensintesa gugus heme untuk hemoglobin, yang merupakan protein yang berikatan dan pembawa O2 dan CO2 di dalam sel darah merah. Kemudian protein pengatur mengontrol banyak aspek dari fungsi sel termasuk metabolisme dan reproduksi.
suhu tubuh, pH darah, kadar glukosa darah harus diatur dengan hati-hati. Banyak hormon yang mengatur fungsi tubuh seperti insulin, glukagon adalah protein. Selanjutnya, protein struktur menyediakan pendukung mekanik untuk sebagian besar binatang dan menyediakan penutup luar. Rambut dan kuku kita adalah sebagian besar tersusun dari protein keratin. Protein lainnya menyediakan kekuatan mekanik untuk tulang kita, urat atau disebut juga dengan tendon dan kulit. Nah, selanjutnya itu ada protein pergerakan. Jadi di sini tuh perlu untuk semua bentuk pergerakan. Contohnya itu otot kita, yang termasuk otot yang paling penting adalah jantung, berkontraksi dan berekspansi melalui interaksi dari protein aksin dan miosin. Sperma dapat berenang karena mempunyai flagela yang panjang yang terbuat dari protein. Selanjutnya, protein nutrien menyediakan asam amino untuk embrio dan janin. Albumin, telur, dan kasein susu adalah contoh protein penyimpan makanan. Nah, protein berfungsi sebagai poros atau saluran pada membran yang memungkinkan melewatnya molekul bermuatan dan kecil. Nah, selanjutnya protein pada permukaan sel dapat bertindak sebagai reseptor untuk berbagai macam ligan dan sebagai modifier interaksi sel dengan sel. Yang ke-C ada tingkat struktur protein. Jadi molekul protein itu memiliki 4 tingkatan struktur. Yang pertama struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Struktur primer menggambarkan sequence linier dari residu asam amino pada protein. Tenaga yang memelihara struktur primer adalah ikatan peptida yang merupakan ikatan kovalen. Struktur 3 dimensi protein digambarkan oleh 3 tingkatan tambahan, yaitu struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Tenaga untuk memelihara 3 struktur ini terutama ikatan non-kovalen. Struktur sekunder merefer kepada pengaturan memelihara konformasi lokal oleh ikatan hidrogen antara hidrogen amida dan oksigen karbonil dari backbone peptida. Kebanyakan struktur sekunder adalah alpha helix, beta strands, dan turn. Yang D, protein globular atau mioglobin dan hemoglobin. Contoh klasis dari struktur tersier protein adalah mioglobin, sedangkan struktur kuartener protein adalah mioglobin. Mioglobin adalah protein pertama yang diketahui struktur tersier lengkapnya. Struktur tersier mioglobin ditentukan dengan kristalografi sinar X. Mioglobin dan hemoglobin merupakan protein globular. Kedua protein ini melakukan fungsi biologi mengikat molekul oksigen secara selektif dan reversibel. Mioglobin merupakan protein monomer kecil yang memudahkan difusi oksigen pada otot vertebrata. Mioglobin merespon penyediaan oksigen ke jaringan otot reptil, burung, dan mamalia. Hemoglobin adalah protein tetramer yang lebih besar yang membawa oksigen dalam darah. Yang E, protein keratin dan kolagen, di mana keratin merupakan protein yang tahan secara mekanik dan tidak bereaksi secara kimia. Jadi terdapat pada semua vertebrata tingkat tinggi. Nah, kemudian keratin diklasifikasikan sebagai alfa keratin atau beta keratin, di mana protein alfa keratin menyusun hampir semua dari rambut, kemudian sutra wol, kuku cakar, kulit, bulu domba, bulu ayam, tanduk. Kemudian struktur tersier protein alfa keratin hampir sama seperti alfa helix, berbeda hanya pada jarak putaran. Protein alfa keratin mempunyai sejumlah besar residu alanin dan leusin, karena asam amino ini nonpolar dan mengarah ke arah luar dari alfa helix. Akibatnya protein ini tidak larut di dalam air atau sangat tidak larut, bahkan sangat tidak larut di dalam air. Protein alfa keratin mempunyai sejumlah residu kistein, akibatnya terbentuk ikatan disulfida antara pilihan yang berdekatan.
cakar, tanduk, kuku, jari mempunyai ikatan disulfida yang ekstensif sehingga membuatnya sangat keras. Jumlah ikatan disulfida menentukan kekuatan dari material. Protein alfa-keratin yang paling liat dan keras adalah alfa-keratin pada kulit kura-kura yang mengandung sistein dalam jumlah tinggi sampai 18%. Dengan demikian, alfa-keratin dari sumber berbeda akan berbeda pula kandungan sisteinnya. Yang kedua ada kolagen triple helix, di mana kolagen berasal dari bahasa Yunani yaitu kola yang artinya lem, dan kolagen itu merupakan komponen protein utama jaringan penghubung dari vertebrata dan merupakan protein paling melimpah. Kolagen terdiri dari sekitar 30% dari total protein mamalia. Kemudian kolagen merupakan protein ekstraseluler yang diorganisasi masuk ke jaringan. Kolagen cocok perannya sebagai komponen utama jaringan pengikat seperti pada tulang, kemudian gigi, tulang rawan, urat, matrik organik dari tulang, dan kornea mata. Jaringan pengikat juga menyelubungi pembuluh darah, membentuk dan mengikat sel bersama-sama menjadi jaringan. Urat sebagian besar tersusun atas kolagen. Selanjutnya ada denaturasi protein, di mana struktur 3 dimensi protein merupakan hal yang sangat esensial untuk fungsi protein tersebut. Kehidupan berada pada range pH dan suhu yang sempit. Bagian dua konsep ini dihubungkan dengan struktur protein, suhu, dan pH yang ekstrim mempunyai efek yang besar pada konformasi protein. Yang ke F ada denaturasi protein, di mana pertanyaannya itu bagaimana dua konsep ini dihubungkan dengan struktur protein ya. Jadi struktur 3 dimensi protein merupakan hal yang sangat esensial untuk fungsi protein tersebut. Kehidupan berada pada range pH dan suhu yang sempit. Pertanyaannya adalah bagaimana dua konsep ini dihubungkan dengan struktur protein. Jadi suhu dan pH yang ekstrim mempunyai efek yang besar pada konformasi protein, yaitu menyebabkan molekul protein kehilangan karakteristik bentuk 3 dimensinya. Perubahan ini menyebabkan fungsi protein menurun atau hilang sama sekali. Denaturasi terjadi ketika organisasi struktur protein globular seperti ahelix, betasid, dan pelipatan tersier protein menjadi kacau sempurna. Bagaimanapun juga, denaturasi tidak mengubah struktur primer protein. Yang G adalah kestabilan protein pada suhu tinggi. Jadi, mikroorganisme yang hidup pada suhu tinggi dikelompokkan sebagai termofil dan hipertermofil. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana termofil dan hipertermofil bertahan pada suhu tinggi? Jadi, jawabannya adalah enzim dan protein pada termofil dan hipertermofil lebih tahan panas daripada mesofil dan fungsinya optimal pada suhu tinggi. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kestabilan panas dapat dicapai dan hipertermofil? Jawabannya adalah studi pada beberapa enzim yang mengkatalisis reaksi yang sama menunjukkan bahwa enzim termostabil sering berbeda sangat sedikit pada sekuens asam aminonya dibandingkan dengan enzim sensitif panas. Substitusi asam amino hanya terjadi pada sedikit lokasi dalam enzim yang memungkinkan protein melipat dengan cara atau dalam cara yang stabil terhadap panas. Kemudian pada protein pada basis data CAZY PDB dan GenBank, di mana beberapa basis data bio yang terkenal adalah basis data CAZY, PDB, dan GenBank. Sekuens residu asam amino suatu protein, di mana sekuens basa nukleotida suatu gen dapat disimpan pada basis data GenBank. Sekuens ini berasal dari siapa saja yang ingin mempublikasikan penemuannya ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, data ini bertambah secara eksponensial. Jumlah ini akan terus bertambah dengan cepat seiring majunya teknologi riset yang berhubungan dengan protein dan DNA. Basis data CAZY adalah data yang berhubungan dengan enzim yang substratnya karbohidrat. Data pada basis data PDB adalah data protein terutama berhubungan dengan struktur 3 dimensi protein.
Kemudian record pada genbang memiliki format tertentu di mana disebut format genbang, yang secara umum bagian-bagian penting format genbang terdiri atas yang pertama ada lokus. Nah, lokus ini merupakan data yang terdiri dari nama lokus, panjang sekuens, jenis molekul, divisi pada genbang, dan tanggal modifikasi. Yang kedua ada definisi, uraian singkat sekuens, kemudian organisme, nama dan fungsi gen. Yang ketiga ada accession, penomoran unik bagi setiap record. Yang keempat ada versi, di mana pada nomor accession terdapat satu digit yang merupakan versi. Versi ini terutama jika terdapat perubahan data pada genbang. Selanjutnya ada GI atau Gen Info Identifier, adalah info atau nomor identifikasi untuk sekuens nukleotida. Jika ada perubahan maka nomor GI pun berubah. Selanjutnya ada keyword atau kata ataupun frase yang mendeskripsikan sekuens. Selanjutnya ada source yang merupakan informasi mengenai organisme sumber sekuens. Selanjutnya reference. Apa sih reference itu? Jadi reference menguraikan publikasi-publikasi yang memuat dan mendiskusikan sekuens yang direkod di GenBank. Selanjutnya ada feature, di mana informasi mengenai gen dan produk yang dihasilkan oleh gen tersebut, anotasi fungsi-fungsi bagian tertentu dari sekuens pun dimuat di sini sekuens. Ini merupakan bagian utama yang memuat sekuens nukleotida. Contoh data exoinulinase dari Bacillus subtilis pada genbang, exonulinase dari Bacillus subtilis. Selanjutnya akan dibahas mengenai senyawa makro dan mikro pada makhluk hidup, di mana secara garis besar tanaman atau tumbuhan memerlukan dua jenis unsur hara untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Dua jenis unsur hara ini disebut sebagai unsur hara makro dan unsur hara mikro. Yang pertama ada unsur hara makro. Apa sih pengertian dari unsur hara makro itu? Jadi unsur hara makro adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang relatif besar. Apa saja sih yang terdapat dalam unsur hara makro itu? Yang pertama ada nitrogen atau simbolnya itu N besar, di mana berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan, dan organ tanaman. Fungsi utamanya itu sebagai bahan sintesis atau sintetis klorofil, protein, dan asam amino. Nitrogen dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada saat pertumbuhan memasuki fase vegetatif. Bersama dengan unsur fosfor atau simbolnya P besar, nitrogen digunakan dalam mengatur pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Terdapat dua bentuk nitrogen, yaitu amonium atau NH4 dan nitrat atau NO3. Selanjutnya, berdasarkan sejumlah penelitian para ahli membuktikan amonium sebaiknya tidak lebih dari 25% dari total konsentrasi nitrogen. Jika berlebihan, sosok tanaman menjadi besar tetapi rentan terhadap serangan penyakit. Nitrogen yang berasal dari amonium akan memperlambat pertumbuhan karena mengikat karbohidrat sehingga pasokan sedikit. Dengan demikian, cadangan makanan sebagai modal untuk berbunga juga akan minimal. Akibatnya, tanaman tidak mampu berbunga. Jika yang dominan adalah nitrogen bentuk nitrat, maka sel-sel tanaman akan kompak dan kuat sehingga lebih tahan penyakit. Nah, ciri-ciri tanaman yang kekurangan nitrogen itu seperti apa? Nah, ciri-cirinya itu dapat dikenali dari daun bagian bawah. Daun pada bagian tersebut itu menguning karena kekurangan klorofil. Pada proses lebih jauh, daun akan mengering dan rontok. Tulang-tulang di bagian bawah permukaan daun muda akan tampak pucat. Pertumbuhan tanaman melambat, kerdil, dan lemah. Akibatnya produksi bunga dan biji pun akan rendah. Selanjutnya, kelebihan jumlah nitrogen pun perlu diawasi atau perlu diwaspadai, di mana ciri-ciri tanaman apabila unsur N-nya berlebih adalah warna daun yang terlalu hijau, kemudian tanaman rimbun dengan daun, proses pembuangan menjadi lama, kemudian
Adenium bakal bersifat sekulen karena mengandung banyak air. Hal itu menyebabkan tanaman rentan terhadap serangan jamur dan penyakit, serta mudah roboh. Produksi bunga pun akan menurun. Selanjutnya ada fosfor atau pospor. Lambangnya itu P besar. Apa sih fosfor itu? Jadi, fosfor adalah komponen penyusun dari beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP penting untuk proses transfer energi, sedangkan RNA dan DNA merupakan sifat genetik dari tanaman. Nah, unsur P itu berperan pada pertumbuhan benih, akar, kemudian bunga, dan buah. Pengaruh terhadap akar adalah dengan membaiknya struktur perakaran sehingga daya serap tanaman terhadap nutrisi pun menjadi lebih baik. Bersama dengan unsur kalium, fosfor dipakai untuk merangsang proses pembungaan. Kemudian, ciri-ciri kekurangan fosfor atau P yaitu dimulai dari daun tua menjadi keunguan dan cenderung kelabu, tepi daun menjadi coklat, tulang daun muda berwarna hijau gelap, terus hangus, pertumbuhan daun kerdil, kecil, dan akhirnya rontok, fase pertumbuhan lambat, dan tanaman kerdil. Kelebihan P menyebabkan penyerapan unsur lain terutama unsur mikro seperti besi atau Fe, kemudian tembaga Cu, dan seng ataupun Zn terganggu, namun gejalanya tidak terlihat secara fisik pada tanaman. Kemudian ada kalium. Nah, apa sih peran kalium itu? Yaitu sebagai pengatur proses fisiologi tanaman seperti fotosintesis, kemudian akumulasi, translokasi, transportasi karbohidrat, membuka menutupnya stomata, atau mengatur distribusi air dalam jaringan dan sel. Nah, kalau kekurangan unsur ini tuh dapat menyebabkan apa sih? Jadi, kalau kekurangan unsur kalium itu dapat menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Unsur kalium dengan kalsium dan magnesium ada sifat antagonisme antara kalium dan kalsium dan juga antara kalium dan magnesium. Kemudian sifat antagonisme ini menyebabkan kekalahan salah satu unsur salah satu unsur untuk diserap tanaman jika komposisinya tidak seimbang. Unsur kalium diserap lebih cepat oleh tanaman dibandingkan kalsium dan magnesium. Jika unsur kalium berlebih, gejalanya sama dengan kekurangan magnesium, sebab sifat antagonisme antara kalium dan magnesium lebih besar daripada sifat antagonisme antara kalium dan kalsium. Nah, kekurangan kalium ini terlihat dari daun paling bawah yang kering atau ada bercak hangus. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Bunga mudah rontok dan gugur, tepi daun hangus, daun menggulung ke bawah dan rentan terhadap serangan penyakit. Kemudian kalau kelebihan kalium itu dapat menyebabkan penyerapan kalsium dan Mg atau magnesium terganggu, pertumbuhan tanaman terhambat sehingga tanaman mengalami defisiensi. Kemudian ada magnesium atau Mg yang merupakan aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim di dalam tanaman. Unsur ini sangat dominan keberadaannya di daun, terutama untuk ketersediaan klorofil. Kalau kekurangan magnesium itu dapat menyebabkan sejumlah unsur tidak terangkut karena energi yang tersedia sedikit. Yang terbawa hanyalah unsur berbobot ringan, seperti nitrogen. Akibatnya terbentuk sel-sel berukuran besar tetapi encer, jaringan menjadi lemah, kemudian jarak antar ruas panjang. Nah, kalau ciri-ciri ini persis seperti gejala etiolosi atau kekurangan cahaya pada tanaman. Ciri-ciri kekurangan magnesium yaitu muncul bercak-bercak kuning di permukaan daun tua. Hal itu terjadi karena Mg diangkut ke daun muda. Daun tua menjadi lemah dan akhirnya mudah terserang penyakit, terutama embun tepung. Kemudian kelebihan Mg tidak menimbulkan gejala ekstrim. Selanjutnya ada kalsium atau simbolnya itu Ca. Unsur ini tuh paling berperan adalah pertumbuhan sel. Jadi sekali lagi bahwa unsur kalsium ini tuh yang paling berperan adalah pada pertumbuhan sel. Ia merupakan komponen yang menguatkan dan mengatur daya tembus, serta merawat dinding sel. Perannya sangat penting pada titik tumbuh akar. Bahkan bila terjadi defisiensi Ca,
pembentukan dan pertumbuhan akar terganggu, dan berakibat penyerapan hara terhambat. Ca berperan dalam proses pembelahan dan perpanjangan sel dan mengatur distribusi hasil fotosintesis. Selanjutnya, gejala kekurangan kalsium yaitu titik tumbuh lemah. Terjadi perubahan bentuk daun, mengeriting, kecil, dan akhirnya rontok. Kalsium menyebabkan tanaman tinggi tetapi tidak kekar. Karena berefek langsung pada titik tumbuh, maka kekurangan unsur ini menyebabkan produksi bunga terhambat. Bunga gugur juga efek kekurangan kalsium. Kalau kelebihan kalsium itu tidak berefek banyak, hanya mempengaruhi pH tanah. Belerang atau sulfur es. Kelebihan sulfur pada umumnya belerang dibutuhkan tanaman dalam pembentukan asam amino, sistin, sistein, dan metionin. Di samping itu juga es merupakan bagian dari biotin, tiamin, koenzim A, dan glutathione. Diperkirakan 90% es atau sulfur dalam tanaman ditemukan dalam bentuk asam amino yang salah satu fungsi utamanya adalah penyusun protein, yaitu dalam pembentukan ikatan disulfida antara rantai-rantai peptida. Nah, belerang atau sulfur merupakan bagian dari hasil metabolisme senyawa-senyawa kompleks. Belerang juga berfungsi sebagai aktivator, kofator atau regulator enzim dan berperan dalam proses fisiologi tanaman. Kalau kekurangan sulfur itu, jumlah es yang dibutuhkan oleh tanaman sama dengan jumlah fosfor. Kemudian kekahatan es menghambat sintetis protein, dan hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya klorosis seperti tanaman kekurangan nitrogen. Kahat sulfur lebih menekan pertumbuhan tunas daripada pertumbuhan akar. Kalau gejala kahat sulfur lebih nampak pada daun muda dengan warna daun yang menguning, sebagai mobilitasnya sangat rendah di dalam tanaman. Kahat es menyebabkan terhambatnya sintesis protein yang berkorelasi dengan akumulasi N dan nitrat organik terlarut. Unsur hara mikro merupakan unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah sedikit, walaupun hanya diserap dalam jumlah kecil, tetapi amat penting untuk menunjang keberhasilan proses-proses dalam tumbuhan. Tanpa unsur mikro, bunga adenium tidak tampil prima, bunga akan lunglai, dan lain-lain. Unsur mikro itu adalah boron, besi, tembaga, mangan, seng, dan molybdenum. Selanjutnya ada boron, di mana boron memiliki kaitan erat dengan proses pembentukan, pembelahan, dan diferensiasi, serta pembagian tugas sel. Hal ini terkait dengan perannya dalam sintetis RNA, bahan dasar pembentukan sel. Kemudian, boron diangkut dari akar ke tajuk tanaman melalui pembuluh xilem. Di dalam tanah, boron tersedia dalam jumlah terbatas dan mudah tercuci. Kekurangan boron paling sering dijumpai pada adenium. Cirinya mirip daun variegata, daun berwarna lebih gelap dibanding daun normal, tebal dan mengkerut. Kelebihan boron, ujung daun kuning dan mengalami nekrosis. Kemudian tembaga atau Cu. Fungsi penting tembaga adalah aktivator dan membawa beberapa enzim. Dia juga berperan membantu kelancaran proses fotosintesis, pembentukan klorofil, kemudian berperan dalam fungsi reproduksi. Kekurangan tembaga atau Cu yaitu daun berwarna hijau kebiruan, tunas daun menguncup, dan tumbuh kecil. Pertumbuhan bunga menjadi terhambat. Selanjutnya ada seng atau zinc, atau simbolnya itu ada Zn. Hampir mirip dengan Mn dan magnesium, seng berperan dalam aktivator enzim, pembentukan klorofil, dan membantu proses fotosintesis. Kekurangan biasanya terjadi pada media yang sudah lama digunakan. Kekurangan seng itu pertumbuhannya menjadi lambat, jarak antar buku pendek, daun kerdil mengkerut atau menggulung di satu sisi lalu disusul dengan kerontokan. Bakal buah menguning, kemudian terbuka dan akhirnya gugur. Buah pun akan lebih lemas, sehingga buah yang seharusnya lurus membengkok. Nah, kalau kelebihan seng tidak menunjukkan dampak nyata. Kalau besi atau fero atau simbolnya Fe itu berperan dalam proses pembentukan protein. Sebagai katalisator pembentukan klorofil, besi berperan sebagai pembawa elektron pada proses fotosintesis dan respirasi.
sekaligus menjadi aktivator beberapa enzim. Unsur ini tidak mudah bergerak sehingga bila terjadi kekurangan sulit diperbaiki. Selanjutnya, Fe paling sering bertentangan atau antagonis dengan unsur mikro lain. Untuk mengurangi efek itu, maka Fe sering dibungkus dengan kelat seperti EDTA. Kemudian EDTA itu merupakan komponen organik yang bersifat menstabilkan ion metal. Adanya EDTA, maka sifat antagonis Fe pada pH tinggi berkurang jauh. Di pasaran dijumpai dengan merek Fe EDTA. Kemudian kekurangan besi ditunjukkan dengan gejala klorosis dan daun menguning atau nekrosa. Daun muda tampak putih karena kurang klorofil. Selain itu terjadi karena kerusakan akar. Jika adenium dikeluarkan dari potnya, akan terlihat potongan-potongan akar yang mati. Besi itu pemberian pupuk dengan kandungan Fe tinggi menyebabkan nekrosis yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik hitam pada daun. Kemudian ada molybdenum atau simbolnya itu Mo, yang bertugas sebagai pembawa elektron untuk mengubah nitrat menjadi enzim. Unsur ini juga berperan dalam fiksasi nitrogen. Kalau kekurangan molybdenum itu ditunjukkan dengan munculnya klorosis di daun tua, kemudian menjalar ke daun muda. Kelebihan molybdenum, kelebihan tidak menunjukkan gejala yang nyata pada adenium. Kemudian ada mangan atau simbolnya itu Mn. Kelebihan mangan itu merupakan unsur mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Mangan sangat berperan dalam sintesa klorofil. Selain itu berperan sebagai koenzim, sebagai aktivator beberapa enzim respirasi dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Kemudian mangan juga diperlukan untuk mengaktifkan nitrat reduktase, sehingga tumbuhan yang mengalami kekurangan mangan memerlukan sumber nitrogen dalam bentuk NH4+. Peranan mangan dalam fotosintesis berkaitan dengan pelepasan elektron dari air dalam pemecahannya menjadi hidrogen dan oksigen. Ada beberapa fungsi unsur hara mangan bagi tanaman. Yang pertama, diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan protein dan vitamin, terutama vitamin. Kemudian berperan penting dalam mempertahankan kondisi hijau daun pada daun yang tua. Kemudian berperan sebagai enzim peroksidase dan sebagai aktivator macam-macam enzim. Berperan sebagai komponen penting untuk lancarnya proses asimilasi. Mn diperlukan dalam kultur kotiledon atau kotiledon selada untuk memacu pertumbuhan jumlah pucuk yang dihasilkan. Kemudian ada klor atau simbolnya itu Cl. Jadi kalau kelebihan klor itu terlibat dalam osmosis atau pergerakan air atau zat terlarut dalam sel. Keseimbangan ion yang diperlukan bagi tanaman untuk mengambil elemen, mineral, dan dalam fotosintesis. Kekurangan klor dapat menimbulkan gejala pertumbuhan daun yang kurang normal, terutama pada tanaman sayur-sayuran. Daun tampak kurang sehat dan berwarna tembaga. Kadang-kadang pertumbuhan tanaman tomat, gandum, dan kapas menunjukkan gejala seperti di atas. Kemudian ada natrium atau Na. Kalau kelebihan natrium itu terlibat dalam osmosis, pergerakan air, dan keseimbangan ion pada tumbuhan. Salah satu kelebihan efek negatif Na adalah bahwa dapat mengurangi ketersediaan K. Kekurangan natrium, daun-daun tanaman bisa menjadi hijau tua dan tipis, tanaman cepat menjadi layu. Kemudian ada kobalt atau Co. Kalau kelebihan kobalt itu jauh lebih tinggi untuk fiksasi nitrogen daripada amonium gizi. Tingkat kekurangan nitrogen dapat mengakibatkan gejala defisiensi. Kekurangan kobalt dapat mengurangi pembentukan hemoglobin dan fiksasi nitrogen. Kemudian ada silikon atau Si. Kalau kelebihan silikon itu dapat meningkatkan hasil melalui peningkatan efisiensi fotosintesis dan mengindikasi atau menginduksi ketahanan terhadap hama dan penyakit. Ditemukan sebagai komponen dari dinding sel tanaman. Dengan pasokan silikon larut menghasilkan tanaman yang lebih kuat, meningkatkan panas dan kekeringan tanaman. Toleransi silikon dapat disimpan oleh tanaman di tempat infeksi oleh jamur untuk memerangi penetrasi dinding sel oleh jamur menyerang. Kekurangan silikon itu dapat mengakibatkan tanaman mudah terserang penyakit. Kemudian ada nikel atau Ni. Kalau kelebihan nikel itu diperlukan untuk enzim urease untuk menguraikan urea dalam membebaskan nitrogen ke dalam bentuk yang dapat digunakan untuk tanaman. Nikel diperlukan untuk penyerapan zat besi. Benih perlu nikel untuk berkecambah. Tanaman tumbuh tanpa tambahan nikel akan berangsur-angsur mencapai tingkat kekurangan saat mereka dewasa dan mulai pertumbuhan reproduksi. Kekurangan nikel itu
dari unsur nikel pada tanaman akan menimbulkan kegagalan dalam menghasilkan benih yang layak. Kemudian materi yang terakhir dari resum biokimia ada reaksi enzim dan reaksi enzimatis, di mana enzim itu merupakan protein atau molekul berbasis protein yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh organisme. Apa sih peranan dari enzim itu? Jadi, peranannya adalah sebagai katalis untuk reaksi kimia, di mana ini tuh artinya enzim mendorong perubahan satu set reaktan atau substrat menjadi produk tertentu. Sifat enzim juga beragam. Terkait peranannya yang spesifik di alam, misalnya, setiap jenis enzim hanya mampu menjadi katalis dari satu jenis reaksi kimia. Contohnya itu enzim protease yang memecah protein tidak mampu memecah protein atau karbohidrat. Sifat enzim lainnya adalah sensitif terhadap suhu. Selanjutnya, enzim bekerja paling baik pada suhu optimum yaitu 30 derajat Celcius. Enzim juga sensitif terhadap perubahan pH. Beberapa enzim bekerja optimal di pH rendah, tapi ada pula enzim yang optimal di pH tinggi. Penyusunan utama enzim adalah protein. Enzim juga bekerja bolak-balik dan bersamaan dalam reaksi penyusunan maupun penguraian suatu zat. Sifat enzim yang terakhir adalah katalisator. Sebagai katalis, enzim mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi, di mana energi aktivasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk memulai terjadinya reaksi kimia. Selanjutnya, enzim adalah biomolekul berupa protein berbentuk bulat atau globular yang terdiri atas satu rantai polipeptida atau lebih dari satu rantai polipeptida. Kemudian berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang dapat mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Dengan adanya enzim, molekul awal yang disebut substrat akan dipercepat perubahannya menjadi molekul lain yang disebut produk. Selanjutnya, keunggulan enzim sebagai biokatalisator antara lain memiliki spesifikasi atau spesifitas tinggi, mempercepat reaksi kimia tanpa pembentukan produk samping, produktivitas tinggi, dan dapat menghasilkan produk akhir yang tidak terkontaminasi, sehingga mengurangi biaya purifikasi dan efek kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim dapat dibedakan menjadi yang pertama, berdasarkan tempat bekerjanya enzim diberikan menjadi dua. Yang pertama ada endoenzim, disebut juga enzim intraseluler, yang merupakan enzim yang bekerja di dalam sel. Kemudian ada eksoenzim, yang bekerja di luar sel. Kemudian berdasarkan cara terbentuknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada enzim konstitutif, yaitu enzim yang jumlahnya dipengaruhi kadar substratnya, misalnya enzim amilase. Yang kedua ada enzim adaptif, yaitu enzim yang pembentukannya dirangsang oleh adanya substrat. Contohnya enzim beta galaktosidase atau galaktosidase yang dihasilkan oleh bakteri E. coli yang ditumbuhkan di dalam medium yang mengandung laktosa. Kemudian ada sifat katalitik enzim. Sifat katalitik dari enzim ialah sebagai berikut. Yang pertama ada enzim mampu meningkatkan laju reaksi pada kondisi biasa atau fisiologik dari tekanan, suhu, dan pH. Enzim mempunyai selektivitas tinggi terhadap substrat dan jenis reaksi yang dikatalis. Kemudian, enzim memberikan peningkatan laju reaksi yang tinggi dibanding dengan katalis biasa. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah sebagai berikut. Yang pertama ada suhu. Enzim dapat mempercepat terjadinya reaksi kimia pada suatu sel hidup. Dalam batas-batas suhu tertentu, kecepatan reaksi yang dikatalisis enzim akan meningkat seiring dengan naiknya suhu. Reaksi yang paling cepat terjadi pada suhu optimum. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan enzim terdenaturasi. Pada suhu 0 derajat Celcius, enzim menjadi tidak aktif dan dapat kembali aktif pada suhu normal. Selanjutnya pH. Enzim pada umumnya bersifat amfolitik, yang berarti enzim mempunyai konstanta disosiasi pada gugus asam maupun gugus basanya, terutama gugus terminal karboksil dan gugus terminal amino. Perubahan kereaktifan enzim diperkirakan merupakan akibat dari perubahan pH lingkungan. Selanjutnya, konsentrasi enzim. Semakin tinggi konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi akan meningkat hingga batas konsentrasi tertentu. Namun, hasil hidrolisis substrat akan konstan dengan naiknya konsentrasi enzim. Hal ini disebabkan penambahan enzim sudah tidak efektif lagi. Selanjutnya, konsentrasi substrat, di mana kecepatan reaksi enzimatis pada umumnya tergantung pada konsentrasi substrat. Kecepatan reaksi akan meningkatkan apabila konsentrasi substrat meningkat.
Jadi peningkatan kecepatan reaksi ini akan semakin kecil hingga tercapai suatu titik batas yang pada akhirnya penambahan konsentrasi substrat hanya akan sedikit kecepatan reaksi. Selanjutnya aktivator dan inhibitor. Beberapa enzim memerlukan aktivator dalam reaksi katalisnya. Aktivator adalah senyawa atau ion yang dapat meningkatkan kecepatan reaksi enzimatis. Komponen kimia yang membentuk enzim disebut juga kofaktor. Selanjutnya ada enzim selulase yang merupakan enzim yang terdiri dari beberapa komponen enzim yang bekerja secara bertahap untuk menguraikan selulosa menjadi glukosa. Enzim selulosa ini dapat memutuskan ikatan beta 1,4 glukosida dalam selulosa selodextrin, kemudian selodextrin, selobiosa, serta turunan selulosa yang lain. Untuk menghidrolisis selulosa yang tidak larut atau selulosa kristal diperlukan kerja sinergistik dari ketiga komponen enzim tersebut. Kemudian ketiga komponen enzim tersebut ada eksobeta 1,4 glukanase yang berfungsi untuk menghidrolisis selulosa dalam bentuk kristal menjadi selulosa amorf. Kemudian ada endobeta 1,4 glukanase yang berfungsi untuk menghidrolisis ikatan beta 1,4 glukosida pada selulosa amorf menjadi selobiosa. Kemudian ada beta 1,4 glukosidase yang menghidrolisis selobiosa menjadi glukosa. Nah, yang terakhir itu ada selulosa, di mana banyak ditemukan di alam dan merupakan unsur utama penyusun kerangka tumbuhan. Diperkirakan sekitar 1011 ton selulosa dibiosintesis setiap tahun. Selulosa merupakan polimer berantai panjang dan tidak bercabang yang tersusun atas 8.000 sampai 12.000 unit glukosa yang dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosida. Kemudian selulosa bersifat kristalin dan tidak mudah larut. Selulosa dapat dihidrolisis menjadi gula-gula sederhana dengan menggunakan katalis asam, enzim maupun mikroba selulot atau selulolitik. Beberapa penelitian melaporkan bahwa proses hidrolisis secara enzimatis lebih menguntungkan daripada menggunakan asam, selain tidak menimbulkan masalah korosi dan berlangsung pada kondisi melt atau pH 4,8 dan pada suhu 50 derajat Celcius. Proses hidrolisis secara enzimatis juga menghasilkan yield lebih tinggi daripada hidrolisis yang dikatalisis asam. Demikian penjelasan dari materi biokimia dari mata kuliah mikrobiologi dan biokimia. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.